Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Lama kita tidak berjumpa. Semoga saja kalian tetap sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf dikarenakan admin ada kesibukan yang lain, sehingga admin tidak bisa memberikan berita timnas terbaik kesayangan kalian semua beberapa hari terakhir ini. Pasti kalian sudah tidak sabar melihat berita timnas terbaru dari admin Total Timnas, oke? Agar kalian tidak penasaran, langsung saja admin akan sajikan berita timnas terbaru dan terlengkap yang telah admin rangkum hari ini. Wow! Permintaan luar biasa Patrick Kluivert kepada penyelenggara Liga Indonesia. Siap-siap timnas Indonesia tidak akan kekurangan stok pemain-pemain terbaiknya. Semua dibuat auto kagum dengan permintaan yang super hebat dan luar biasa dari Patrick Kluivert ini. Simak baik-baik video ini untuk ulasan detailnya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kabar top yang bikin bahagia hari ini, kekuatan tambahan pemain timnas resmi akan sumpah WNI hari ini. Fans timnas dibuat semakin yakin timnas Indonesia akan lolos mudah ke Piala Dunia dengan kekuatan beberapa pemain tambahan tersebut. Luar biasa perjuangan hebat dan pantang menyerahnya. Demi jam menit bermain di klubnya Sandy Walsh sampai rela bermain di Liga Jepang. Apakah performanya mampu meningkat di Jepang nanti? Dan bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia nanti? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Nah, ini baru menjunjung tinggi jiwa nasionalismenya. Legenda timnas Indonesia ini rela keluar dari klub Liga Italia demi membantu timnas Indonesia U20 berprestasi di ajang Piala Asia U20 2025 nanti. Apakah kontribusinya nanti bisa bermanfaat bagi skuad timnas U20? Simak baik-baik video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wow! Permintaan luar biasa Patrick Kluivert kepada penyelenggara Liga Indonesia. Siap-siap timnas Indonesia tidak akan kekurangan stok pemain-pemain terbaiknya. Semua dibuat auto kagum dengan permintaan yang super hebat dan luar biasa dari Patrick Kluivert ini. Simak baik-baik video ini untuk ulasan detailnya. Tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert bertemu dengan jajaran pejabat PT Liga Indonesia baru PT LIB. Dalam pertemuan itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengajukan satu permintaan. Permintaan ini berkaitan dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan. 1. Bertemu jajaran PT LIB. Patrick Kluivert CS masih bersafari untuk menemui stakeholder sepak bola Indonesia. Setelah bertemu dengan para pemilik klub, Kluivert kini bertemu dengan jajaran pengurus operator kompetisi sepak bola Indonesia, PT LIB. Kluivert tidak sendirian, dia mengajak asistennya Alex Pastur dan Denny Lanzaat. Tak ketinggalan, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, juga hadir dalam pertemuan itu. Sementara PT LIB diwakili oleh Direktur Utama Ferry Paulus, Direktur Operasional Asep Saputra, Direktur Keuangan Sadikin Aksa, serta Manajer Performance Development Guntur Cahyo Utomo. Pertemuan itu membahas berbagai hal, terkhusus sepak bola Indonesia. Salah satu yang menjadi topik pembicaraan adalah permintaan khusus dari Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan, yang juga beririsan dengan program Elite Pro Academy EPA yang dikelola PT LIB. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert menyampaikan kepeduliannya dan aktif berdiskusi tentang pengembangan bakat muda di Indonesia, tulis rilis resmi PT LIB, dikutip pada Sabtu 8 Februari 2025. Lebih dari itu, tim pelatih timnas juga memberikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Dalam hal ini, sejalan dengan program Elite Pro Academy yang dijalankan oleh LIB, sambung tulisan tersebut.
PT LIB juga mempresentasikan kepada Patrick Kluivert DKK berbagai kompetisi yang dikelola mulai dari Liga 1, Liga 2, dan Liga Nusantara. Ferry Paulus berharap pertemuan ini menjadi permulaan yang baik untuk sinergi Timnas Indonesia dan PT LIB. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kolaborasi yang solid antara LIB dan tim pelatih Timnas Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia, tutur Ferry. Wah, keren banget guys permintaan dari pelatih Timnas Indonesia. Kira-kira apakah PT LIB akan menuruti permintaan Kluivert ya? Menurut kalian gimana guys dengan permintaan Patrick Kluivert ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Kabar top yang bikin bahagia hari ini, kekuatan tambahan pemain Timnas resmi akan sumpah WNI hari ini. Fans Timnas dibuat semakin yakin Timnas Indonesia akan lolos mudah ke Piala Dunia dengan kekuatan beberapa pemain tambahan tersebut. Ole Romagnoli bakal ambil sumpah WNI hari ini di Inggris. Akankah dia didampingi oleh Marcelino Ferdinand? Pasalnya Ole Romagnoli kini satu tim dengan bintang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Keduanya sama-sama membela klub Inggris, Oxford United. 1. Ole Romagnoli segera jadi WNI. Pemain keturunan Indonesia Ole Romagnoli dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan di London, Inggris. Keputusan ini diambil karena Ole Romagnoli kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Ole Romagnoli pun diharapkan bisa menjalani proses sesuai dengan target yang ditetapkan. Tak sendirian Ole Romagnoli akan ambil sumpah WNI bersama dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Tim Gippens dan Dion Marks. Setelah jadi WNI, Ole Romagnoli diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Akankah Ole Romagnoli didampingi Marcelino Ferdinand saat pengambilan sumpah nanti? Hal ini turut jadi sorotan karena Marcelino kini berstatus rekan setim Ole Romagnoli. Keduanya sama-sama membela Oxford United. Marcelino lebih dahulu gabung klub itu lalu disusul Ole Romagnoli pada bursa transfer musim dingin 2025 ini. Oxford United sendiri tak memiliki jadwal berlaga pada akhir pekan ini. Mereka baru akan tampil lagi pada Rabu 12 Februari 2025 melawan Derby County. Luar biasa perjuangan hebat dan pantang menyerahnya. Demi jam menit bermain di klubnya Sandy Walsh sampai rela bermain di Liga Jepang, apakah performanya mampu meningkat di Jepang nanti? Dan bagaimana dampaknya untuk Timnas Indonesia nanti? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, akan menjadi bek kanan termahal bila bergabung dengan klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kini sedang dirumorkan bakal bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos merupakan tim yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Jepang J-League. Rumor ini awalnya diungkapkan oleh jurnalis salah satu media Belgia, Sporza, Jonas van de Veere. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini pertualang berikutnya menanti di Jepang. Sandy Walsh, yang kontraknya akan berakhir dengan Cafe Mechelen, hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, tulis Jonas van de Veere. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos kini hanya menunggu waktu. Bahkan pemain berusia 29 tahun itu akan menyelesaikan semua urusan transfer pada Sabtu pekan ini. Sandy Walsh dalam perjalanan menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F. Marinos. Semua pihak sedang mengerjakan detail-detail terakhir, kesepakatan harus diselesaikan pada hari Sabtu, ujarnya. Sementara itu bergabung ke Yokohama F. Marinos bisa menjadi opsi terbaik bagi Sandy Walsh. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu berpeluang besar untuk mendapatkan banyak menit bermain. Dilansir bolasport.com dari Transfermarkt, Yokohama F. Marinos saat ini tercatat hanya memiliki satu bek kanan yakni Ken Matsubara. Ken Matsubara memiliki nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah.
Hal ini sekaligus membuat Sandy Walsh unggul karena memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Selain itu, Sandy Walsh juga bisa bermain dengan beberapa bintang kelas dunia, seperti contohnya yakni Ryo Miyaichi. Menariknya, mantan pemain Arsenal itu bermain sebagai winger kanan, sehingga Sandy Walsh bisa berduet langsung Ryo Miyaichi. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kerap membantu menyerang ketika bermain di Cafe Mechelen maupun Timnas Indonesia. Nah, ini baru menjunjung tinggi jiwa nasionalismenya. Legenda Timnas Indonesia ini rela keluar dari klub Liga Italia demi membantu Timnas Indonesia U20 berprestasi di ajang Piala Asia U20 2025 nanti. Apakah kontribusinya nanti bisa bermanfaat bagi skuad Timnas U20? Simak baik-baik video ini. Asisten pelatih Timnas U20 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatannya di klub Italia, Como FC. Kurniawan Dwi Yulianto kini kembali ke tanah air untuk bertugas bersama Garuda Muda. Seperti diketahui, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan asisten pelatih Como FC sejak Agustus 2021. Selama bersama Como FC, Kurniawan Dwi Yulianto pernah bolak-balik ke Timnas U23 Indonesia. Ia pernah bertugas menjadi asisten pelatih Timnas U23 Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Setelah itu, ia kembali lagi ke Como FC. PSSI akhirnya memanggil lagi Kurniawan Dwi Yulianto untuk bertugas di Timnas U20 Indonesia. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Kurniawan Dwi Yulianto bangga bisa kembali ke Timnas U20 Indonesia. Ia akan memberikan yang terbaik untuk membantu Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Pak Sekjen Yunus Nusi, Pak Sumarji, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali lagi ke Timnas U20 Indonesia, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto terasa terhormat bisa kembali lagi ke Timnas U20 Indonesia. Ia tidak masalah harus meninggalkan Como FC. Timnas Indonesia adalah segalanya buat saya. Saya siap kapanpun untuk membantu di sini, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto itu berkat keinginan Indra Syafri. Indra Syafri membutuhkan sosok pelatih penyerang di Timnas U20 Indonesia. Jadi waktu itu Coach Indra Syafri mengajukan permintaan kepada PSSI. PSSI menyadari bahwa keberadaan Kurniawan Dwi Yulianto sangat dibutuhkan oleh tim ini, kata Yunus Nusi. Tugas pertama Kurniawan Dwi Yulianto yakni membawa Timnas U20 Indonesia berprestasi di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. PSSI menyadari bahwa keberadaan Kurniawan Dwi Yulianto sangat dibutuhkan oleh tim ini, kata Yunus Nusi. Tugas pertama Kurniawan Dwi Yulianto yakni membawa Timnas U20 Indonesia berprestasi di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. PSSI menargetkan Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon, menegaskan agar semua pihak berhenti berbicara hal yang tak benar. Seperti diketahui, PSSI memang telah secara resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan pada Senin 6 Januari 2025. Keputusan PSSI itu membuat banyak pihak terkejut karena terkesan mendadak. Dalam selang waktu 2 hari, PSSI bahkan telah mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia pada Rabu. Situasi ini membuat media sosial riuh karena isu liar terus bergulir setelah pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak sedikit kabar miring terus muncul meski sudah ada sosok pelatih penggantinya yang diumumkan. Namun meski sosok pengganti sudah diumumkan, isu penyebab pemecatan semakin liar. Belum lama ini ada yang berbicara soal suasana ruang ganti Timnas Indonesia yang tak kondusif. Ada juga kabar Shin Tae-yong tak cocok dengan beberapa pemain keturunan Belanda. Selain itu, masalah komunikasi antara pemain dan pelatih
juga diisukan menjadi salah satu alasan pemecatan. Isu soal strategi pelatih yang tak disepakati oleh pemain bahkan juga mencuat. Berbagai isu merebak meski sudah beberapa hari berlalu sejak keputusan pergantian pelatih. Belum lama ini salah satu pemain timnas Indonesia yakni Mark Klok pun melakukan wawancara dengan media Belanda. Dalam wawancaranya tersebut, Shin Tae-yong disebut sebagai pelatih diktator. Pernyataan itu membuat media sosial semakin riuh dan beberapa pihak pun bicara dengan lantang bahwa memang ada keributan yang terjadi. Isu soal dinamika yang terjadi di tubuh timnas Indonesia juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yo Ja-hoon, memberikan komentar tegas. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut meminta agar semua orang berhenti menyebar hoaks. Stop hoaks, ujar Yo Ja-hoon sebagaimana dikutip channel Total Timnas dari Instagram Story Jumat 10 Januari 2025. Terkait kabar yang terus beredar dan semakin liar itu, Yo meminta agar semua pihak berhenti menyebarkan pembicaraan yang tidak benar. Yo merasa masih ada beberapa pihak yang berbicara tidak-tidak. Stop bicara yang tidak benar, tegas mantas asisten pelatih kiper timnas Indonesia tersebut. Pemain timnas Indonesia Mark Klok memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Shin Tae-yong. Hal ini sepertinya tak terlepas dari pernyataan Mark Klok yang sempat menyebut Shin Tae-yong sebagai seorang diktator. Pernyataan tersebut dilontarkan Mark Klok ketika diwawancari ESPN. Shin Tae-yong sendiri kini sudah tak menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Dia Shin Tae-yong sungguh-sungguh seorang diktator. Dan posisinya di atas seluruh tim, kata Mark Klok. Sementara itu, Mark Klok dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa ada konteks yang hilang. Pasalnya, ia kala itu berbicara dengan bahasa Belanda. Selain itu, pemain milik klub Persib Bandung tersebut juga mengakui telah menggunakan kata yang kurang tepat. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda. Mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat, kata Mark Klok dalam rilisan yang dikeluarkan pada Jumat 10 Januari 2025. Terlepas dari semuanya, Mark Klok mengaku bersyukur pernah dilatih oleh Shin Tae-yong. Ia lalu memberikan pujian kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Mark Klok menilai Shin Tae-yong merupakan sosok yang tegas dan itu menjadi sisi positif dari seorang pelatih. Tetapi saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Shin Tae-yong serta banyak belajar darinya. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat tegas. Dan setiap pelatih memiliki cara yang berbeda-beda, saya selalu menghargai perbedaan tersebut, ucap Mark Klok. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara Media Day Major Lagu Soccer MLS baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda. 2 clean sheet sudah dikantongi bersama Merah Putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 September 2024. Kala itu Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan timnas Indonesia, Maarten Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya atmosfer, ujar Paes dikutip dari kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti bocah juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal dalam kurung atmosfer di stadion tersebut. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa lanjutnya.
Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia, ujar Maarten Paes. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan passionate-nya mereka. Luar biasa. Kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi. Bahkan jika peringkat 3 hingga 4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi Maret sangat penting lanjutnya. Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon, menegaskan agar semua pihak berhenti berbicara hal yang tak benar. Seperti diketahui, PSSI memang telah secara resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan pada Senin 6 Januari 2025. Keputusan PSSI itu membuat banyak pihak terkejut karena terkesan mendadak. Dalam selang waktu 2 hari, PSSI bahkan telah mengumumkan Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia pada Rabu. Situasi ini membuat media sosial riuh karena isu liar terus bergulir setelah pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tak sedikit kabar miring terus muncul meski sudah ada sosok pelatih penggantinya yang diumumkan. Namun meski sosok pengganti sudah diumumkan, isu penyebab pemecatan semakin liar. Belum lama ini ada yang berbicara soal suasana ruang ganti Timnas Indonesia yang tak kondusif. Ada juga kabar Shin Tae-yong tak cocok dengan beberapa pemain keturunan Belanda. Selain itu, masalah komunikasi antara pemain dan pelatih juga diisukan menjadi salah satu alasan pemecatan. Isu soal strategi pelatih yang tak disepakati oleh pemain bahkan juga mencuat. Berbagai isu merebak meski sudah beberapa hari berlalu sejak keputusan pergantian pelatih. Belum lama ini, salah satu pemain Timnas Indonesia yakni Mark Klok pun melakukan wawancara dengan media Belanda. Dalam wawancaranya tersebut, Shin Tae-yong disebut sebagai pelatih diktator. Pernyataan itu membuat media sosial semakin riuh dan beberapa pihak pun bicara dengan lantang bahwa memang ada keributan yang terjadi. Isu soal dinamika yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Yoo Ja-hoon, memberikan komentar tegas. Mantan pemain Persipura Jayapura tersebut meminta agar semua orang berhenti menyebar hoaks. Stop hoax, ujar Yoo Ja-hoon sebagaimana dikutip channel Total Timnas dari Instagram Story Jumat 10 Januari 2025. Terkait kabar yang terus beredar dan semakin liar itu, Yoo meminta agar semua pihak berhenti menyebarkan pembicaraan yang tidak benar. Yoo merasa masih ada beberapa pihak yang berbicara tidak-tidak. Stop bicara yang tidak benar, tegas mantan asisten pelatih kiper Timnas Indonesia tersebut. Pemain Timnas Indonesia Mark Klok memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Shin Tae-yong. Hal ini sepertinya tak terlepas dari pernyataan Mark Klok yang sempat menyebut Shin Tae-yong sebagai seorang diktator. Pernyataan tersebut dilontarkan Mark Klok ketika diwawancari ESPN. Shin Tae-yong sendiri kini sudah tak menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Dia, Shin Tae-yong, sungguh-sungguh seorang diktator. Dan posisinya di atas seluruh tim, kata Mark Klok. Sementara itu, Mark Klok dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa ada konteks yang hilang. Pasalnya, ia kala itu berbicara dengan bahasa Belanda. Selain itu, pemain milik klub Persib Bandung tersebut juga mengakui telah menggunakan kata yang kurang tepat. Ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancara saya dalam bahasa Belanda. Mungkin juga saya menggunakan kata yang kurang tepat, kata Mark Klok dalam rilisan yang dikeluarkan pada Jumat 10 Januari 2025. Terlepas dari semuanya, Mark Klok mengaku bersyukur pernah dilatih oleh Shin Tae-yong. Ia lalu memberikan pujian kepada pelatih berusia 54 tahun itu. Mark Klok menilai Shin Tae-yong merupakan sosok yang tegas dan itu menjadi sisi positif dari seorang pelatih. Tetapi saya bersyukur atas kepercayaan dan waktu yang saya habiskan bersama Coach Shin Tae-yong serta banyak belajar darinya. Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat tegas. Dan setiap pelatih memiliki cara yang berbeda-beda, saya selalu menghargai perbedaan tersebut, ucap Mark Klok.
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara Media Day Major Lagu Soccer MLS baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda. 2 clean sheet sudah dikantongi bersama Merah Putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 10 September 2024. Kala itu Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan Timnas Indonesia, Maarten Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter Timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya atmosfer, ujar Paes dikutip dari kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti bocah juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal dalam kurung atmosfer di stadion tersebut. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa lanjutnya. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetidakan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia.